Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan membahas mengenai perawatan alat. Namun perawatan alat yang dimaksud di sini yaitu mengenai cara mencuci alat laboratorium, mencuci noda pengotor pada alat gelas. Nah, tapi selain materi itu Ibu juga akan membahas mengenai buret dan cara mengoperasikan pemanas. Yang akan pertama Ibu bahas yaitu mengenai cara mencuci alat laboratorium. Nah, cara mencuci alat laboratorium ini adalah cara umum yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama, kita harus membilas dulu alat gelas dengan air mengalir sebanyak 3-4 kali. Kemudian kalian bersihkan alat gelas dengan menggunakan sabun dan juga sikat pada bagian luar dan dalamnya. Setelah selesai, kalian bilas kembali dengan air mengalir sampai bersih, sampai tidak ada sabun yang tersisa. Kemudian bilas kembali dengan air suling sebanyak 3-4 kali. Setelah selesai, keringkan alat. Kemudian apabila sudah kering, kalian simpan di tempat penyimpanan. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara mencuci noda pengotor pada alat gelas. Nah, tadi kan dibahas cara mengenai mencuci alat, itu secara umum. Tapi kalau alat gelas yang kalian gunakan atau yang setelah digunakan, ternyata ada noda pengotor yang sulit dihilangkan. Nah, sebelum dicuci menggunakan sabun, kita biasanya bersihkan dulu menggunakan zat-zat tertentu untuk menghilangkan noda tersebut. Setiap noda biasanya ada cara atau misalnya larutan yang berbeda untuk membersihkan noda tersebut. Misalnya untuk noda besi ini, noda besi itu dapat dibersihkan dengan larutan HCl pekat. Tapi kalau misalnya dia melekat kuat, maka alat gelas yang udah diisi HCl tadi bisa dipanaskan terlebih dahulu. Tapi dipanaskannya sebentar saja ya. Untuk noda belerang dapat dibersihkan dengan larutan amonium sulfida. Kalau untuk noda yodium, dia bisa dibersihkan dengan natrium tiosulfat. Untuk noda karbon, kalian biasanya ini noda yang sulit dihilangkan ya. Tetapi biasanya kalian bisa menggunakan larutan NaOH untuk menghilangkan noda karbon tersebut. Namun, jika diperlukan, kalian bisa melakukan perendaman dengan larutan pencuci asam bikromat. Jika noda karbonnya melekat kuat, bisa dipanaskan dulu dengan api kecil. Nah, selain itu, bisa kalian baca. Dapat digunakan juga campuran 2 bagian seperti yang bisa kalian lihat pada layar, ataupun bisa menggunakan larutan pehling A dan B dengan cara dipanaskan. Noda mangan dapat dihilangkan dengan larutan asam oksalat ataupun asam sitrat. Sedangkan kalau misalnya terdapat kerak putih pada gelas kalian, bisa dibersihkan dengan larutan natrium metasilikat dalam air. Larutannya 5% ya, 5% natrium metasilikat. Untuk noda tulisan spidol dapat dibersihkan dengan pelarut organik, misalnya spiritus, etanol, ataupun aseton. Ini mungkin pernah kalian tahu atau pernah kalian pakai ya, seperti aseton. Nah, untuk noda ter bisa digunakan pada alat gelas, dibersihkannya dengan larutan benzen atau pelarut lain yang misalnya contohnya minyak tanah. Yang terakhir kita ada minyak dan lemak. Minyak lemak ini sebenarnya bisa dihilangkan dengan larutan deterjen, tapi larutan deterjennya harus dalam keadaan hangat. Nah, setelah pencucian sama dia dibilas dengan air bersih dan terakhirnya dia dibilas juga dengan air suling. Tapi kalau lemaknya susah dihilangkan, yang pertama kalian harus bilas dulu dengan pelarut hidrokarbon, misalnya alkohol atau aseton, baru kemudian dibilas dengan larutan kalium karbonat dan asam. Sekarang kita masuk alat buret. Buret yaitu peralatan gelas laboratorium yang berbentuk silinder yang memiliki garis ukur sumbat keran pada bagian bawahnya. Nah, digunakannya untuk meneteskan sejumlah larutan reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi seperti titrasi. Buret itu dia sangat akurat ya. Jadi buret itu ada buret kelas A yang memiliki akurasi sampai plus minusnya 0,05 cm kubik.
Jenis buret berdasarkan ukurannya itu ada macam-macam, ada 3 macam. Yang pertama ada buret makro, yaitu buret yang kapasitasnya 50 mili. Skala terkecilnya 0,1 mili atau 0,10 mili yang dapat dibacanya ya. Nah, sedangkan yang kedua ada buret semi mikro, dia mempunyai volumenya 25 mili dengan skala terkecilnya yang dapat dibaca 0,05 mili. Untuk yang lebih kecil lagi ada yang namanya buret mikro. Dia mempunyai volume 10 mili, skala terkecilnya 0,02 mili. Sedangkan untuk berdasarkan peruntukannya, buret itu dibagi menjadi dua, ada buret asam dan juga buret basa. Untuk buret asam ini digunakan untuk larutan yang bersifat asam. Nah, contoh larutan asam itu ada HNO3, HCl, ada juga bisa digunakan untuk tiosulfat, dan larutan pengoksidanya dia bisa menggunakan KCrO4. Untuk buret basa digunakan untuk larutan yang bersifat basa seperti NaOH, KOH, dan lain-lainnya. Nah, dia untuk yang basa ini memiliki ujung cerat karet dengan bola kaca yang berfungsi mirip seperti keran. Untuk jenis buret berdasarkan peruntukannya ini ada juga buret amber glass yang terbuat dari bahan kaca yang berwarna coklat atau gelap. Buret ini fungsinya untuk larutan yang mudah teroksidasi oleh cahaya matahari. Contohnya ada kalium permanganat atau yodium. Jadi dia harus menggunakan buret yang gelap supaya tetap pada fungsinya. Nah, sedangkan untuk buret universal, ini buret yang dapat digunakan untuk semua jenis larutan, baik yang bersifat basa maupun asam. Nah, cerat ujungnya terbuat dari teflon. Yang berikutnya, berdasarkan ketelitiannya, buret itu ada buret kelas A dan juga kelas B. Kelas A itu dia mempunyai ketelitian tinggi, umumnya digunakan untuk penelitian. Nah, buret ini dibuat dari kaca yang mempunyai nilai muai panjang yang sangat kecil sehingga pemuaiannya hanya sedikit dipengaruhi oleh perbedaan suhunya. Sedangkan untuk buret kelas B, ketelitiannya dia lebih rendah dari buret kelas A, biasanya hanya digunakan untuk pendidikan dan pelatihan yang tidak yang mengharuskan ketelitian yang tinggi. Jadi nanti kalau kalian pakai buret itu buretnya kalian pakainya yang kelas B. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan buret. Nah, cara penggunaan buret itu bukan hanya harus dicuci saja, tapi ada tahapan-tahapannya sebelum digunakan. Yang pertama, kalian harus memeriksa dulu keran buretnya. Bagaimana cara meriksanya? Buretnya itu diisi dengan air sampai penuh. Lalu kalian periksa apakah ada kebocoran pada kerannya walaupun sudah ditutup. Kalau ternyata pada kerannya walau sudah ditutup ada air yang mengalir ataupun menetes, berarti keran tersebut bocor. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada air yang menetes, berarti keran tersebut tidak bocor. Atau misalnya takutnya belum menutup dengan baik, jadi dicek bagian kerannya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang menetes, sudah dicek dalam keadaan baik, berarti bisa dipakai. Nah, apabila perlu diperbaiki, kerannya bisa dibuka kemudian dibersihkan, lalu diolesi dengan lemak keran yang baru. Yang kedua, setelah dicek tadi, kita lakukan pembilasan buret terlebih dahulu. Nah, pembilasannya itu bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus membilas buret tersebut dengan air suling sebanyak 3 kali. Jadi caranya kalian masukkan air suling dari bagian atas buret menggunakan corong. Kemudian kalian buang larutan tersebut melalui keran sampai 3 kali lakukannya seperti itu. Jadi untuk buret masukkan larutannya harus dari atas dan buangnya harus melalui keran. Tidak boleh buangnya melalui bagian atas. Nah, setelah dibilas dengan air suling, kalian bilas lagi menggunakan larutan yang akan digunakan. Misalnya kalian akan menggunakan larutan NaOH. Nah, berarti sebelum digunakan kalian bilas buret tersebut dengan larutan NaOH sebanyak 3 kali juga. Baru kalian bisa mengisi buret tersebut
dengan larutan yang akan digunakan tadi. Contohnya tadi NaOH. Nah, tadi kan udah dibilas ya. Contohnya kita akan mengisi buret ini dengan larutan NaOH. Cara ngisinya gimana? Isinya dia menggunakan corong lewat batang pengaduk hingga semua bagian kerannya terisi penuh. Lebihkan dari tanda batasnya, tidak boleh ada sedikit gelembung udara. Kemudian tanda bataskan dengan mengeluarkan larutan sampai tanda batas volume 0 mili. Apabila kurang dari 0 mili, isi kembali dan tanda bataskan kembali. Tidak boleh ditanda bataskan dengan menggunakan pipet tetes. Sekarang kita masuk ke cara pembacaan buret. Nah, yang pertama, kalian harus keringkan bagian atas buret menggunakan kertas hisap dan jangan sampai larutan yang sudah ditanda bataskan tersebut terhisap ya. Apabila sudah berarti buret siap digunakan. Untuk pembacaan skalanya dilakukan sejajar dengan mata, membaca meniskus bawah larutan, kecuali larutan yang kalian pakai itu larutan yang gelap, makanya dibacanya menggunakan meniskus atas. Ingat ya, kalau larutannya bening ataupun misalnya tidak berwarna, itu kalian memakainya meniskus bawah. Tapi kalau larutannya gelap, memakai meniskus atas. Sekarang kita masuk ke cara mengoperasikan pembakar ya. Ada pembakar bunsen, visor, dan spiritus. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembakar bunsen. Nah, untuk pembakar bunsen ini kalian nanti digunakan pada saat praktek paling banyak yaitu pembakar bunsen untuk memanaskan larutan. Caranya gimana menyalakannya? Pertama, kalian tutup keping pengatur udaranya terlebih dahulu. Kemudian nyalakan sumber api dan dekatkan pada mulut pembakar. Pada waktu itu segera buka keran gas. Nah, gas akan terbakar dan menyala berwarna kuning. Supaya warnanya jadi biru, keping udara tadi diatur sampai apinya itu berubah dari kuning jadi biru. Kalau sudah biru berarti api tersebut siap untuk digunakan. Untuk cara mematikannya, kalian cukup tutup keping udaranya, terus tutup keran gasnya, itu otomatis api akan padam. Kedua, kita masuk ke pembakar visor. Cara menyalakannya hampir sama dengan bunsen tadi. Yang pertama, tutup keping pengatur udaranya dibuka, tutup skrup pengatur gasnya dibuka, terus buka keran gas, nyalakan sumber api dekat mulut pembakar, segera buka skrup pengatur gas, api akan menyala kuning. Sama di sini juga, atur sampai nyalanya menjadi biru. Untuk mematikannya, tutup keping udara, tutup keran gas, dan tutup pengatur gasnya. Yang ketiga, ada pembakar spiritus. Ini mungkin kalian sering gunakan atau pernah digunakan maupun itu di SMP atau di sehari-hari. Nah, cara menyalakannya itu lebih mudah. Di sini kalian tinggal membuka tutup pembakar spiritusnya. Kemudian dekatkan sumber api ke sumbu pembakarnya. Nah, otomatis api akan menyala. Untuk mematikannya, kalian cukup menutup pembakar spiritus tadi, api akan mati dengan sendirinya. Terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti atau memperhatikan materi hari ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan diskusi di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada yang mengerti ataupun misalnya belum mengerti atau apa saja yang mungkin ada sebagian yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Jangan sampai kalian tidak bertanya nanti UTS kalian nilainya jelek padahal kalian belum mengerti, oke? Untuk cara menggunakan buret dan juga cara menyalakan bunsen dan juga spiritus, Ibu akan coba membuat videonya, nanti akan Ibu share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan